Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini saya akan kembali melanjutkan materi mengenai gelombang bunyi. Nah, jadi materi yang akan saya bahas itu adalah mengenai intensitas dan taraf intensitas bunyi. Kemudian ada pelayangan, yang terakhir itu juga ada resonansi. Nah, nanti akan ada penjelasan materi dan tentunya juga ada pembahasan untuk soal-soalnya. Tapi karena videonya terlalu panjang, saya akan buat menjadi dua buah video, yaitu video khusus pembahasan materi dan khusus untuk pembahasan soal-soalnya. Soal-soalnya akan saya ambil dari LKS Intan Pariwara. Oh ya, sebelum melanjutkan video ini, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombolnya, kemudian jangan lupa like dan share-nya. Terima kasih. Oke, kita lanjut bahas soal yang pertama. Taraf intensitas bunyi 100 mesin yang identik sebesar 80 desibel. Jika 10 mesin bekerja secara bersamaan, taraf intensitas 10 mesin tersebut adalah. Nah, jadi di soal ini disebutkan bahwasanya terdapat 100 mesin yang berposisi sebagai sumber bunyi. Berarti 100 mesin itu adalah N ya. Kemudian 80 desibel ini adalah taraf intensitas yang dimiliki oleh 100 mesin, berarti TI 100 yaitu 80 desibel. Kemudian yang ditanyakan adalah taraf intensitas yang dimiliki oleh 10 mesin, berarti TI 10. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan persamaan TIN sama dengan TI1 ditambah 10 log N dengan N sama dengan 10 karena dia menanyakan 10 mesin. Kita lanjutkan menjadi TI10 sama dengan TI1 ditambah 10 log 10. Karena kita nggak tahu berapa nilai TI1 nya, kita harus mencari berapa nilainya dari angka yang TI100 ya. Nanti kita bakalan sama juga menggunakan persamaan yang ini, jadi ntar TI 100 nya dimasukin ke sini gitu. Nah, jadinya TI 100 sama dengan TI 1 ditambah 10 log 100. Jadi N nya kita ganti dengan 100. Selanjutnya kita masukin nilai TI 100 nya yaitu 80 desibel ya. Kemudian TI 1 nya tetap ditambah 10 log. Nah, 100 nya ini kita ganti menjadi bilangan berpangkat. Kenapa harus seperti itu? Karena di matematika ya, nilai dari log 10 pangkat N itu adalah N. Nah, oleh sebab itulah kita harus mengganti log yang setelah log ya maksudnya, itu menjadi bilangan berpangkat. Nah, caranya kalau seandainya dia 100, adik-adik tinggal hitung aja. 100 itu nolnya ada berapa sih? Ada 2 kan? Nah, berarti dia pangkat 2. Gimana kalau 1000? Kalau 1000 kan nolnya ada 3. Berarti 10 pangkat 3. Dan begitu seterusnya ya. Kemudian kita lanjut lagi. Ini tetap ya, masih sama kayak yang di atas. Kemudian yang ini tadi, log 10 pangkat 2 berarti nilainya 2 ya. Kemudian kita lanjut ya, 80 sama dengan TI 1 ditambah 10 dikali 2 berarti 20. Kemudian untuk menghitung TI1 kita pindah ruaskan si 20 yang awalnya positif menjadi negatif. Jadinya 80 dikurang 20 yaitu 60 desibel. Lalu kita masukin ke sini. Oke. Lanjut ya, berarti 60 ditambah 10 log 10. Nah, log 10 itu adalah 1. Kenapa? Karena kalau 10 kan dia pangkat 1 karena nolnya cuma 1. Berarti log 10 pangkat 1 adalah 1. Oke, paham ya? Kita lanjut. 60 ditambah 10 dikali 1 berarti 10 ya. 60 tambah 10 berarti 70 desibel. Berarti jawabannya adalah yang E. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke. Suatu sumber bunyi pada jarak 4 meter menghasilkan taraf intensitas sebesar 60 desibel. Apabila sumber bunyi tersebut berada pada jarak 40 meter, pendengar akan mengalami, nah ini ada optionnya ya,
panjang banget, jadi saya nggak usah sebutin, nanti silakan adik-adik baca sendiri atau bisa juga baca di LKS-nya, ini sama. Nah, dari soal ya diketahui bahwasanya untuk taraf intensitas yang pertamanya atau pada jarak 4 meter itu sebesar 60 desibel. Berarti jarak pertamanya atau R1 sebesar 4 meter. Kemudian untuk jarak yang kedua atau R2 itu adalah 40 meter. Nah, yang ditanyakan itu adalah pendengar itu akan mengalami seperti apa pada saat 10 sumber bunyi itu jaraknya menjadi 40 meter ya. Itu gimana? Nah, untuk mengetahui apa yang terjadi kita bahas di slide sebelahnya. Nah, yang pertama ya kita harus menghitung taraf intensitas bunyi untuk 10 sumber bunyi pada saat jaraknya 4 meter. Nah, di sini kita menggunakan persamaan TIN sama dengan TI1 ditambah 10 log N, di mana N-nya adalah 10. Kita lanjut aja ya, berarti TI10 sama dengan TI1 ditambah 10 log 10. TI1 adalah TI10 maksudnya ya, TI10 sama dengan TI1-nya itu 60 ya, kita masukin ke sini, 60 ditambah 10 dikali 1. Lanjut, 60 ditambah 10 berarti 70 desibel. Nah, ini untuk 10 sumber bunyi pada jarak 4 meter. Oke, kita lanjut untuk menghitung taraf intensitas bunyi 10 sumber bunyi pada jarak 40 meter. Nah, di sini kita menggunakan persamaan TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 log R1 per R2 kuadrat. Nah, R1 di sini adalah jarak pada saat 4 meter, sementara R2 adalah jarak yang 40 meter. Kemudian taraf intensitas satunya atau TI1 itu adalah pada saat 10 sumber bunyi berada pada jarak 4 meter. Sementara TI2-nya adalah taraf intensitas bunyi untuk 10 sumber bunyi pada jarak 40 meter. Oke ya, jadi TI1-nya itu bukan yang 60 desibel, tapi yang ini. Karena 60 desibel itu dia untuk satu sumber bunyi. Oke, kita lanjut. Kita masukin nilai TI1-nya yaitu 70 desibel, masukin ke sini ya, ditambah 10 log R1-nya 4 meter, kemudian R2-nya 40 meter, lalu dikuadratkan. Kita lanjut T2 sama dengan 70 ditambah 10 log, kemudian ini kita sama-sama bagi dengan 4/4 ya, dapatnya 1/10, lalu dikuadratkan. Lalu ini 70 nya tulis ke bawah, ditambah 10 log, ini jadinya 1/10 pangkat 2 berarti 10 pangkat minus 2. Caranya gini, caranya oke, 1 kuadrat kan 1, ya enggak? 10 kuadrat berarti 10 pangkat 2. Nah, ini kan dia posisi 10-nya kan di bawah. Kalau dia pindah posisinya ke atas, yang awalnya pangkatnya positif akan berubah menjadi negatif. Jadinya 10 pangkat minus 2. Tapi dia kali jadinya. Oke, paham ya? Nah, makanya dia jadinya gini. 70 ditambah 10 log 10 pangkat minus 2. Jadi dari sana. Kemudian konsepnya juga sama ya, yang log 10 pangkat minus 2. Kalau tadi kan dia log 10 pangkat N kan sama dengan N. Kalau dia log 10 pangkat minus N berarti juga minus N. Nah, jadi di sini 70 ditambah 10 dikali minus 2. Gitu ya. Lalu 70 ditambah 10 dikali minus 2 berarti minus 20. Dapatnya 50 desibel. Nah, kemudian kita lihat ya jawabannya. Silakan adik-adik baca ya. Jadi di antara A sampai E ini saya nggak baca satu-satu lagi, nggak saya jelasin lagi ke adik-adik karena dia terlalu panjang. Kita langsung to the point ke jawabannya aja. Jadi kalau kita analisa ya, dari jawaban yang 70 desibel dan 50 desibel, itu jawabannya adalah yang C, yaitu pengurangan taraf intensitas bunyi
yang didengar sebesar 20 desibel dari taraf intensitas 10 sumber bunyi pada jarak 4 meter. Karena kan dia dari 70 dan 50 kan, jadi terjadi pengurangan sebesar 20 desibel. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 3. Ibu Maharani menyetel musik dengan taraf intensitas sebesar 40 desibel. Jika volume musik dibesarkan menjadi 2 kali semula, intensitas bunyi musik tersebut menjadi, ini ada option jawabannya. Kita langsung buat data diketahuinya ya. Di sini ada intensitas sambang bunyi yaitu 10 pangkat minus 12. Jadi I0 ini adalah ketetapan. Jadi kalau nggak disebutin di soal, adik-adik boleh langsung buat aja nilainya segini selalu. Kemudian di soal ada TI ya, TI-nya 40. Kemudian volumenya dibesarkan menjadi 2 kali semula. Nah, volume di sini kita merujuk kepada luas ya. A2-nya sama dengan 2A1. Lalu yang ditanyakan adalah I2. Kenapa I2? Karena intensitas bunyi setelah volume musiknya dibesarkan gitu. Untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan persamaan I sama dengan 2pi kuadrat, F kuadrat, A kuadrat dikali dengan VP. Nah, karena di soal ya disebutkan bahwasanya yang variabelnya diubah atau besarannya diubah itu adalah volume musiknya. Nah, volume musik itu dia berkaitan erat dengan luas sebaran bunyinya atau A. Sehingga kita hanya berfokus kepada besaran A dan tentunya intensitas. Kemudian kita lihat hubungan antara intensitas dan A, yaitu berbanding lurus, sehingga diperoleh I sama dengan A kuadrat. Kemudian kita bisa membandingkan antara intensitas pertama dengan intensitas kedua. Intensitas pertama itu adalah pada saat volume awal ya, atau pada saat A1. Sementara I2 itu adalah pada saat volumenya dibesarkan menjadi 2 kali semula, atau A2 sama dengan 2A1. Di sini ya, karena di soal tidak disebutkan berapa nilai I1-nya, kita harus terlebih dahulu mencari nilai TI dengan menggunakan persamaan TI sama dengan 10 log I dibagi I0. Kemudian kita lanjutkan ya, kita masukin nilai TI-nya 40 sama dengan log dikali ya, I1 dibagi dengan 10 pangkat minus 12. Kemudian 40 dengan 10-nya, 0-nya sama-sama kita coret aja. Berarti tinggal 4 ya di ruas sebelah kiri. Di ruas sebelah kanannya tinggal log dikali I per 10 pangkat minus 12. Kemudian diperolehlah 10 pangkat 4. Nah, jadi kenapa kok bisa berubah seperti ini? Jadi kalau saya mau jelasin konsep gampangnya ya, bukan konsep secara matematisnya, konsep gampangnya gini aja. Kalau misalnya satunya ada 4, kemudian di sebelah kanannya ada log bla 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 gitu kan. Nah, ketika lognya ini hilang, maka di ruas sebelahnya gitu ya, angka 4-nya itu menjadi bilangan pangkat. Jadi konsepnya gitu aja, supaya nggak ribet ya. Kemudian kita lanjut ya, I dibagi 10 pangkat minus 12. Kemudian untuk mencari I1 berarti tinggal kali silang aja kan. 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat minus 12. Berarti 4 ditambah dengan minus 12. Jawabannya 10 pangkat minus 8. Yang ini kita masukin ke sini. Oke. Jadinya 10 minus 8 dibagi dengan I2. Kemudian A1-nya kita tetap buat sebagai A1 ya, karena dia volume awal. Kemudian untuk A2-nya itu kita ganti dengan 2A1, lalu dikuadratkan. Jangan lupa kuadratnya harus di luar, karena dia ada 2 buah variabel. Kita lanjut ya, yang ini tetap sama dengan yang di atas. Kemudian yang ini kita kuadratkan ya, 2 dikuadratkan 4, A1 dikuadratkan berarti A1 kuadrat. Selanjutnya yang ini masih sama kayak yang di atas,
Kemudian yang di ruas sebelah kanannya A1 kuadratnya kita bagi ya, dapatnya 1/4. Barulah kita kali silang. I2 dikali I1 berarti I2. Selanjutnya 4 dikali 10 pangkat minus 8, dapatnya 4 dikali 10 pangkat minus 8. Jadi jawabannya D ya. Oke adik-adik, pembahasan soalnya cukup sampai di sini. Semoga adik-adik semuanya paham. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.